Selamat malam, Romo Tel, Suster, teman-teman Devotion yang terkasih. Perkenalkan saya dengan Ana Maria Deswera dari Santa Clara, Bekasi Utara. Tema kita pengajaran malam hari ini bersama dengan Romo Aurel, kerahimannya menjadi misi kita sepanjang hidup. Mari kita menyiapkan kesediaan hati kita, teman-teman, untuk sebentar lagi mungkin ada yang dikirim daftar hadir kita sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom itu. Mohon didaftarkan kehadiran kita. Dan mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita mulai dengan doa pembuka, kemudian diakhiri dengan udara dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku, 3 kali dengan atau dalam buku BHSF 187. Kita mempersilahkan Romo Aurel untuk memulai pengajaran ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau yang bertakhta dalam surga, ya Bapa yang agung, kami menyembah Engkau karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu agar Ia menjadi manusia dan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Karena Engkau telah mengutus Roh Kudus agar menyertai kami dalam tanggung jawab yang diberikan Kristus kepada kami untuk membangun gereja-Mu, mewartakan Injil-Mu, dan menggarami seluruh dunia. Kepada kami telah Kau anugerahkan warisan-Mu dalam catatan Santa Faustina yang memperkaya khazanah rohania kami. Dan kini kami hendak mendalami warisan ilahi tersebut. Kami hendak mendalami dalam terang firman-Mu yang telah menjadi manusia. Dan oleh pencurahan rahmat-Mu itu, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati teknologi yang kami pergunakan, memberkati kami dimanapun kami berada, agar pendalaman iman kami sungguh-sungguh menjadi titik terang, titik peneguh, titik pembawa harapan dalam hidup dan karya kami. Tuhan, kepadamu kami berdoa melalui Yesus Kristus Putramu. Dia yang meraja bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Bu Ana teruskan doa. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Baik, selamat malam sekali lagi Romo Aurel. Mari kita persilakan Romo Aurel untuk memulai pengajaran kita pada malam hari ini dengan tema kerahimannya menjadi misi kita sepanjang hidup. Terima kasih Romo Aurel kesiapannya. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat bertemu lagi untuk pertemuan rutin kita setiap bulan. Pengajaran kali ini bertepatan dengan kita mengakhiri masa Prapaskah. Ya, kita sudah dalam Minggu Sengsara, minggu kelima masa Prapaskah. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kebangkitan Kristus dan akan tiba hari yang sama-sama kita nantikan, yakni 12 April, ketika kita merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Saya harap teman-teman menyempatkan waktu untuk turut serta dalam novena Kerahiman Ilahi yang nanti akan dimulai hari Jumat Agung di paroki masing-masing atau di komunitas masing-masing sebagai gerak persiapan menuju hari puncak yakni Hari Raya Kerahiman Ilahi April 12. Maka kita boleh mengatakan bahwa pertemuan kita malam ini sebagai sebuah persiapan untuk merayakan Pekan Suci
mengalami titik tertinggi di dalam liturgi Gereja Katolik, membaharui komitmen kita, sehingga pada hari kerahiman ilahi, kita boleh membaharui janji untuk menjadi rasul kerahiman. Kita boleh memberkati ikon-ikon atau gambar-gambar kerahiman ilahi yang menjadi sarana kita untuk melakukan devosi kerahiman ilahi. Dan kita juga berpikir untuk melakukan aksi-aksi konkret kerahiman ilahi yang menyentuh kehidupan sesama kita. Semua yang saya ungkapkan secara singkat ini sesungguhnya sudah mencerminkan apa misi kita yang hendak kita dalami dalam pertemuan malam ini. Perkenankan saya untuk mulai share screen sehingga teman-teman dapat mengikuti dari media masing-masing sambil mengikuti seluruh proses yang kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, tema kita adalah kerahimannya menjadi misi kita sepanjang hidup. Berbicara tentang kerahimannya sebagai misi kita sepanjang hidup, malam ini saya memusatkan perhatian saya pada tiga tokoh penting, yakni pesan kerahiman yang diberikan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Dives in Misericordia, lalu nasihat Santa Faustina tentang mewartakan kerahiman itu sebagai satu komitmen misioner yang dilakukannya, serta apa pesan Injil bagi kita, sehingga ketika kita menjalankan karya misi dalam terang devosi kerahiman ilahi, sesungguhnya kita sepenuhnya menjalankan perintah Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam akhir Injil Matius, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Nah, malam ini kita coba mendalami apa frame misi yang hendak em, kita adopsi, yang hendak kita sebagai devosan kerahiman ilahi memberikan penekanan. Ingat bahwa kita berkumpul dan kita mendalami tema ini sebagai orang-orang yang terlibat dalam devosi kerahiman ilahi. Sehingga refleksi kita tentang misi seumur hidup pun mengarah kepada bagaimana kerahiman ilahi itu berpengaruh dan apa karakter dasar misi yang hendak kita jalankan dalam bingkai devosi kepada kerahiman ilahi tersebut. Saya ingin mengawali dengan mengutip satu kalimat, satu paragraf penting dari ensiklik Dives in Misericordia yang diterbitkan pada tanggal 13 November tahun 1980. Ya, ini ensiklik sesungguhnya sangat tidak populer dan tidak mendapat perhatian banyak dari banyak orang sampai Paus Fransiskus mengumumkan adanya tahun kerahiman. Sesudah pengumuman tahun kerahiman itu, tiba-tiba orang merasa perlu untuk melihat ke dalam data sejarah seperti apa gerakan kerahiman ilahi ini sudah diupayakan dan dipromosikan dalam dekade-dekade yang telah lewat. Lalu, ensiklik Dives in Misericordia ini muncul kembali ke permukaan dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan itu bisa Anda akses melalui internet kalau ingin mendalami lebih lanjut dokumen-dokumen tentang kerahiman yang diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mengutip dari paragraf 13, nomor 13, paragraf ketiga, yang berbicara tentang kewajiban misioner tersebut. Gereja menghayati hidup sejati bila mengakui dan mewartakan belas kasih, sifat pencipta dan penebus yang paling agung. Dan ketika ia membawa umat semakin dekat pada sumber-sumber belas kasih Sang Penyelamat. Gerejalah yang menjadi pengelola dan penyalur belas kasih itu. Hal yang sangat penting dalam hal ini adalah meditasi terus-menerus tentang sabda Allah, dan yang terutama adalah keikutsertaan secara sadar dan dewasa dalam ekaristi dan sakramen tobat atau rekonsiliasi.
Ekaristi membawa kita menjadi senantiasa semakin dekat pada kasih yang lebih kuat dari maut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya sangka kita semua ingat setiap kali kita rayakan Ekaristi, salah satu rumusan misteri iman yang kita tampilkan itu. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, ya, kita menyatakan iman kita. Ya, jadi pengakuan iman yang dikutip dari surat Paulus kepada umat di Korintus ini membahasakan satu misteri agung bahwa kerahiman ilahi itu sungguh-sungguh berakar sejak rencana keselamatan Tuhan itu dirancang. Jadi ini bukan karangan-karangan pada abad ke-21, melainkan sudah berakar pada tradisi iman Kristiani selama milenium yang telah lewat. Nah, menggemakan atau menjadi titik awal adanya Santo Yohanes Paulus II mengeluarkan ensiklik ini, kita membaca dari catatan harian Santa Faustina nomor 1142 tentang pewartaan tersebut. Ya. Hari ini adalah pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam Misa Kudus, aku dianugerahi pengenalan tentang hati Yesus, tentang hakikat api cinta yang mengobarkan hati Yesus, dan tentang hati Yesus sebagai satu lautan kerahiman. Kemudian aku mendengar satu suara, "Hai Rasul kerahimanku, beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku, beritakanlah kepada seluruh dunia kerahimanku yang tak terhingga. Jangan berkecil hati, karena kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi dalam memberitakan kerahimanku. Kesulitan-kesulitan yang menyebabkan hatimu sedemikian pedih ini memang diperlukan sebagai sarana pengudusanmu dan sebagai bukti bahwa karya ini adalah karyaku. Putriku, cermatlah dalam menulis setiap kalimat yang kukatakan kepadamu mengenai kerahimanku. Sebab kata-kataku ini dimaksudkan untuk banyak jiwa-jiwa yang akan memetik manfaat darinya. Ya. Nah, kepada Santa Faustina, Tuhan memberikan sebuah perintah yang jelas agar memberitakan kerahimanku yang tak terhingga kepada seluruh dunia. Ya. Dan kita tahu kerahiman atau belas kasih yang berakar pada cinta Allah Tritunggal itu merupakan inti dari seluruh pengajaran dan seluruh karya pewartaan. Karena karya keselamatan itu sendiri merupakan ungkapan belas kasih Tuhan, merupakan ungkapan cinta Tuhan. Sehingga mewartakan tentang kerahiman itu sendiri dalam rupa-rupa bentuk yang nanti akan kita lihat kurang lebih pada akhir pengajaran malam ini, membahasakan seluruh karya pewartaan Injil itu. Seluruh karya pewartaan tentang kerajaan Allah. Seluruh karya pewartaan tentang karya keselamatan bagi semua umat manusia. Santo Yohanes Paulus II dapat disebut sebagai promotor besar devosi kepada kerahiman ilahi karena ia yang secara khusus membuat pengakuan menggelari kudus Santa Faustina dan menetapkan bahwa hari Minggu kedua masa Paskah adalah hari kerahiman ilahi. Pada hari kanonisasi Santa Faustina, ya, sebentar dulu. Saya bacakan dulu satu elemen penting yang lain. Ya, pada hari kanonisasi Santa Faustina, 30 April tahun 2000, dalam khotbahnya, Santo Yohanes Paulus II mengucapkan ini. Ini saya terjemahkan dari edisi bahasa Inggris, yang juga merupakan terjemahan dari bahasa Italia. Dan engkau, Faustina, anugerah Tuhan di zaman ini. Anugerah dari tanah Polandia untuk seluruh gereja. Buatlah kami sadar akan kedalaman belas kasih ilahi. Bantulah kami mengalami dan bersaksi tentang belas kasih itu kepada saudara-saudari kami.
Semoga pesan, terang dan harapanmu menyebar ke seluruh dunia, mendorong orang-orang berdosa untuk bertobat, meredakan persaingan dan kebencian, serta mendorong negara dan masyarakat mewujudkan persaudaraan. Sambil memusatkan perhatian pada wajah Kristus yang bangkit, izinkan kami menjadikan doamu, doa kami, dan mengucapkannya dengan penuh harapan. Yesus, Engkaulah andalanku. Ya, ini bagian terakhir dari khotbah pada hari kanonisasi yang disampaikan oleh Santo Yohanes Paulus II. Perayaan itu ternyata perayaan yang sangat besar, dihadiri oleh ratusan ribu peziarah dan mendapat publikasi luar biasa, dan bagi negara-negara yang bersentuhan langsung dengan Santa Faustina seperti Polandia atau Lituania, peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa bersejarah karena seorang sosok dari lingkungan mereka sekarang menjadi titik perhatian seluruh dunia. Yang menariknya, apa yang terjadi pada 30 April tahun 2000 ini boleh dikatakan sudah diramalkan oleh Santa Faustina sendiri. Walaupun Santa Faustina tidak pernah mengatakan dalam ramalan itu bahwa itu terjadi di Vatikan. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Vatikan, maka kejadian di tempat lain juga ketika orang merayakan Santa Faustina secara meriah dengan dihadiri oleh banyak devosan, kita dapat melihatnya juga sebagai perwujudan dari ramalan tersebut. Kita lihat apa isi ramalannya. Nah, dalam catatan harian Santa Faustina nomor 1048, ada dialog dialog mistik yang terjadi antara Yesus dengan Santa Faustina. Yesus membungkuk dan berkata dengan ramah, "Apa yang engkau inginkan, putriku?" Dan aku menjawab, "Aku ingin agar kerahimanmu dihormati dan dimuliakan." Yesus menjawab, "Aku sudah menerima penghormatan itu lewat penetapan dan perayaan pesta ini. Apalagi yang engkau inginkan?" Lalu Santa Faustina menulis, "Kemudian aku melihat himpunan yang besar sekali, yang sedang memuliakan kerahiman ilahi, dan aku berkata kepada Tuhan, Yesus, berkatilah semua orang yang berhimpun untuk memuliakan Engkau dan untuk menghormati kerahimanmu yang tak terbatas." Nah, kalau kita melihat sejenak sejumlah data historis tentang penolakan catatan harian Santa Faustina, bahkan ah, pada saat tertentu, pada periode tertentu itu dia digelari sebagai penyesat atau heresi. Namun ketika itu terjadi pada tahun 2000, di mana ia dikanonisasi sebagai orang kudus, dan hari Minggu kedua masa Paskah ditetapkan sebagai hari kerahiman ilahi, dalam sebuah perayaan yang teramat besar dengan dihadiri ratusan ribu peziarah, maka kita melihat perwujudan ramalan ini. Yesus sendiri mengharapkan agar gambar yang di lukisan dirinya, Yesus kerahiman ilahi, agar menjadi alat untuk menghormati belas kasih Tuhan. Dan dia ingin agar gambar itu menolong banyak orang dan dirayakan di seluruh dunia secara luas, sehingga belas kasih Tuhan makin dikenal, dicintai, dan diakui oleh umat manusia. Dan ternyata harapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada melalui Santa Faustina dan diteruskan kepada sejumlah pejabat gereja baru akan terwujud secara konkret pada tahun 2000 tersebut. Ya. Jadi di sini kita melihat ada satu ini ramalan yang ditulis oleh Santa Faustina sebelum Perang Dunia Kedua, dan itu terwujud dalam sebuah peristiwa kanonisasi besar di mana Santo Yohanes Paulus II menyampaikan khotbah yang demikian. Nah, ini hanya sekedar latar belakang. Kita akan masuk ke dalam satu bagian yang lebih penting, yakni berbicara tentang kerahimannya menjadi misi kita
sepanjang hidup. Ya. Dari mana titik tolak refleksi kita? Apa yang menginspirasi dan apa yang menjadi dasar, menjadi boleh dikatakan sebagai hukum fundamental mengapa kita harus terlibat di dalam kerasulan kerahiman ilahi. Baik, untuk mengawali refleksi ini, saya mengajakmu sejenak untuk kembali ke pernyataan Yohanes Paulus kedua tadi. Ya, dalam refleksi di Ves in Misericordia, itu dia antara lain menulis ini. Gereja menghayati hidup sejati bila mengakui dan mewartakan belas kasih dan ketika ia membawa umat semakin dekat pada sumber-sumber belas kasih Sang Penyelamat. Gerejalah yang menjadi pengelola dan penyalur. Ya, ini ditulis dalam Dives in Misericordia nomor 13, paragraf ketiga. Tadi saya sudah kutip di awal dari refleksi kita. Nah, sekarang perhatikan tulisan-tulisan kuning itu. Ada 4 di sana. Ada hidup sejati, ada mengimani, mengakui dan mewartakan. Mengakui itu berarti mengimani di sini, pengakuan iman ya, mewartakan. Ada membawa umat, dan ada pengelola dan penyalur. 4 elemen penting yang digarisbawahi oleh Yohanes Paulus kedua, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi rasul, uh, pewarta kerahiman ilahi seumur hidup. Ini semacam prasyarat. Prasyarat seseorang devosan kerahiman ilahi. Kalau seandainya dia ingin menjadi pewarta, maka dia harus mengadopsi 4 karakter gereja ini. Dia harus menjalani hidup sejati, dia harus mengimani dan mewartakan belas kasih, dia harus membawa umat mendekati sumber belas kasih, dan dia harus menjadi pengelola dan penyalur belas kasih. Ya. Yang Santo Yohanes Paulus tulis di sini itu berlaku untuk seluruh gereja. Nah, kita sebagai devosan kerahiman ilahi, kita mengadopsi 4 karakter ini untuk menjadi karakter devosan. Karakter orang-orang yang menghormati kerahiman ilahi dalam bingkai devosi menurut catatan harian Santa Faustina. Maka, sejalan dengan gereja, kita perlu menemukan apa hidup sejati yang dimaksudkan. Apa artinya mengimani dan mewartakan? Apa artinya membawa umat mendekati sumber belas kasih? Apa artinya menjadi pengelola dan penyalur belas kasih? Baik, kita mulai yang pertama, yakni hidup sejati. Berbicara tentang hidup sejati, saya mulai dengan mengutip buku harian Santa Faustina nomor 1101. Pada petang hari, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Putriku, ketahuilah bahwa aku akan berbicara kepadamu secara istimewa lewat imam ini. Imam itu ada seorang pendamping rohani Santa Faustina, sehingga engkau tidak akan ragu-ragu mengenai keinginan-keinginanku. Sudah dalam meditasi pertama, jiwaku terkesan oleh kata-kata imam sebagai berikut. Aku tidak boleh melawan kehendak Allah dan rencana-rencana Allah, apapun juga bentuknya. Dan begitu aku diyakinkan oleh kepastian dan keotentikan kehendak Allah, aku wajib melaksanakannya. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri dari ini. Apapun juga wujud kehendak Allah, begitu aku mulai mengetahuinya, aku wajib melaksanakannya. Ini hanyalah rangkuman yang amat singkat, tetapi seluruh meditasi sungguh tergores dalam jiwaku, dan aku tidak memiliki keraguan sedikit pun. Aku mengetahui apa yang dikehendaki Allah dariku, dan aku wajib melaksanakannya. Nah, sekarang perhatikan teks yang berwarna kuning. Ini bagian dari meditasi dalam retret. Aku tidak boleh melawan kehendak Allah dan rencana-rencana Allah, apapun juga bentuknya.
Dan begitu aku diyakinkan oleh kepastian dan keotentikan kehendak Allah, aku wajib melaksanakannya. Baik. Mari kita perhatikan dengan saksama bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, karena dia punya kehendak bebas yang merupakan anugerah Tuhan sendiri, maka dia bisa membuat keputusan untuk mentaati maupun mengingkari Tuhan. Dengan kata lain, dia bisa memutuskan untuk berdosa. Dan itu terjadi di Taman Firdaus. Manusia pertama itu memutuskan untuk mengabaikan larangan Tuhan dan mengikuti penyesatan oleh iblis. Itu sisi negatifnya. Tapi pada sisi lain, yakni sisi positif, seseorang juga dengan kehendak bebas memutuskan untuk menjadi instrumen Tuhan untuk menggarami dunia dan masyarakat. Salah satu contoh itu yang ditulis oleh Santa Faustina di sini. Aku tidak boleh melawan kehendak Allah dan rencana-rencana Allah, apapun juga bentuknya. Dan begitu aku diyakinkan oleh kepastian dan keaslian kehendak Allah, aku wajib melaksanakannya. Ketika kehendak bebas itu dipersembahkan untuk menjadi instrumen pembagi rahmat Tuhan, orang yang mempersembahkan diri itu terikat kewajiban. Kewajiban yang melekat pada janjinya kepada Tuhan. Ya. Nah, hidup otentik seorang devosan kerahiman ilahi yang dituntut agar dia bisa menjadi pewarta kerahiman ilahi adalah hidup yang sepenuhnya diwarnai oleh kehendak Tuhan. Seorang devosan kerahiman ilahi berkewajiban untuk menanggalkan egoismenya, menanggalkan kemerdekaan dirinya, lalu menyerahkan sepenuhnya kemerdekaan itu agar Tuhan memanfaatkannya menjadi pembagi cintanya. Yang menariknya adalah ketika seseorang dengan sadar menyerahkan egonya, menyerahkan kemandiriannya, menyerahkan kebebasannya untuk dipergunakan Tuhan, dia kemudian menemukan bahwa ikatan dalam diri Tuhan itu ternyata juga tetap memberi dia kebebasan. Ya. Jadi bersama dengan Tuhan, seseorang mengalami kepenuhan. Bagaimana dia hidup sebagai manusia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Inspirasi dari buku harian Santa Faustina yang merujuk kepada poin pertama dari ensiklik Divers Misericordia hidup sejati ini perlu kita pertentangkan atau kita sejajarkan dengan firman Tuhan. Saya mengutip dialog Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes bab 4 ayat 21 sampai 24. Teman-teman dari Singapura pasti masih ingat tanggal 18 lalu kita mendalami bagian ini dalam refleksi persiapan masa Prapaskah. Kata Yesus kepadanya, yakni perempuan Samaria, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kalau kita dalami dengan baik, sebagai manusia dan orang Kristiani yang mungkin taat gereja, ada orang yang mungkin pergi misa setiap hari Minggu, ada orang yang mungkin misa bahkan setiap hari, kita masih terikat pada ritus, pada tempat, bahkan pada figur. Misalnya, bagi kita Ekaristi Kudus itu adalah perayaan yang sangat penting dan mendalam, bernilai mistik, karena di sanalah pertemuan yang real dengan Yesus.
Tapi bagaimana kalau Ekaristi tidak ada? Tidak ada imam yang merayakan. Apakah kita tidak bertemu Yesus? Kita mungkin memiliki gereja kesayangan, tempat di mana kita merasa damai, merasa suasana hening dan meditatif, di mana doa kita itu menjadi sangat efektif. Mungkin sebuah ruangan adorasi dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita, apakah di tempat lain kita tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan? Kita bahkan mungkin terikat pada figur seseorang pewarta Injil. Katakanlah seorang imam. Khotbahnya bagus, suaranya bagus, misalnya tidak bertele-tele, penampilannya menarik, maka ada bersama dia, kita sungguh-sungguh ditopang untuk mengalami kehadiran Tuhan. Lalu pertanyaan kita, apakah dengan orang yang lain, seorang imam atau seorang awam, kita tidak bisa mengalami figur kehadiran Tuhan? Nah, sebagai manusia, tiga contoh yang saya sampaikan tadi itu tidak salah. Karena kita dalam proses untuk menemukan kematangan iman yang sejati. Apa yang dituntut oleh Yesus di sini adalah tingkatan mistik yang paling tinggi, di mana orang tidak lagi terikat pada tempat, pada ritus, atau pada figur. Orang sepenuhnya sudah bebas dari semua itu, lalu dia mempersembahkan diri untuk sebuah pelayanan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita bicara tentang orang Kristiani sejati yang menghayati hidup pada tahap yang paling otentik, adalah seseorang yang sudah bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dalam skala duniawi untuk sampai pada tingkatan di mana ia sepenuhnya bisa terfokus pada roh dan kebenaran. Lalu, siapa itu roh? Siapa itu kebenaran? Semuanya hanya ada satu figur, yakni Yesus Kristus. Karena itu, seorang Kristiani sejati adalah seseorang Kristiani yang menghayati hidup secara otentik, adalah seseorang yang sungguh-sungguh berakar pada Kristus, pada jalan, pada kebenaran, dan pada kehidupan. Tanpa Kristus, seorang Kristiani tidak akan bisa menghayati kehidupannya dalam arti yang paling asli, paling otentik. Kita beralih ke poin yang kedua, mengimani dan mewartakan. Santo Yohanes Paulus kedua menegaskan bahwa gereja harus mengakui dan mewartakan belas kasih Tuhan. Dia mulai dengan mengimani dulu, lalu mewartakan belas kasih Tuhan itu dalam rupa-rupa cara. Itu landasan teologis yang menjadi titik perhatian dalam Dives in Misericordia. Mari kita menimba sejenak inspirasi dari tulisan Santa Faustina. Saya kutip dari buku harian nomor 379. Dalam salah satu adorasi, Yesus berjanji kepadaku, jiwa-jiwa yang meminta pertolongan kepada kerahimanku dan yang memuliakan serta memaklumkan kerahimanku yang besar, pada saat kematiannya mereka akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Ya, itu sisi positifnya. Tapi ada sisi lain negatifnya. Hatiku sangat sedih, kata Yesus. Karena bahkan jiwa-jiwa yang terpilih tidak memahami begitu besarnya kerahimanku. Hubungan mereka denganku dalam kadar tertentu penuh dengan keraguan-raguan. Oh, betapa sikap mereka itu menyayat hatiku. Ingatlah akan sengsaraku. Dan kalau engkau tidak percaya akan kata-kataku, sekurang-kurangnya percayalah akan luka-lukaku. Pada satu sisi, Yesus bergembira bahwa jiwa-jiwa itu sungguh-sungguh bergantung pada belas kasih-Nya yang memohon pertolongannya dan dengan cara itu memuliakan serta memaklumkan kerahiman Tuhan yang besar. Dan Tuhan berjanji bahwa bagi mereka ini pada hari kematiannya mereka akan menerima kerahiman yang tak terbatas. Apa artinya kerahiman yang tak terbatas?
artinya keselamatan kekal dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi. Namun pada saat yang sama, ada juga kesedihan karena ternyata orang-orang yang terpilih ini ada juga yang tidak memahami dengan baik kerahimannya itu. Nah, contoh konkretnya begini. Ketika hidup kita itu berjalan normal, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita, oke, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu dan sebagainya. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami nilai terdalam dari kerahiman Tuhan. Sampai pada satu saat kita mengalami, katakanlah, kepahitan dalam hidup, penderitaan yang membuat kita exhausted, terkuras energi jiwa dan raganya. Lalu pada saat itu tumbuh kesadaran bahwa belas kasih Tuhan pada kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Dalam sebuah refleksi yang saya buat beberapa tahun lalu, sesudah melewati satu rangkaian pergolakan hidup, ketika dalam pergolakan hidup itu saya menyalahkan banyak pihak, termasuk Tuhan, termasuk pembesar, termasuk teman-teman. Lalu saya sampai pada satu titik dan menyadari bahwa rencana Tuhan untuk saya justru berjalan melalui tahap-tahapan itu. Sehingga saya akhirnya menulis begini. Ya, saya bersyukur bahwa saya bisa melewati semua ini tanpa kehilangan iman. Karena sekarang baru saya mengerti apa artinya Tuhan yang berbelas kasih dalam hidupku. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa juga menyentil kualitas spiritual yang paling dalam untuk membuat pengakuan bahwa belas kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, kita sudah menjadi pewarta belas kasih Tuhan dalam arti yang paling dasar. Dari firman ilahi, kita menemukan sebuah refleksi dalam Yohanes bab 14 ayat 8 sampai 11 tentang kisah Filipus yang berdialog dengan Yesus dan para rasul yang lain. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Nah, sekarang coba lihat ini paralel dengan bagian terakhir. "Ingatlah akan sengsaraku, dan kalau engkau tidak percaya akan kata-kataku, sekurang-kurangnya percayalah akan luka-lukaku." Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, Filipus dan para rasul itu mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi jangan lupa, mereka hidup dalam lingkup budaya Yahudi, budaya Israel, hidup dalam tindasan penguasa Romawi, sehingga konsep Mesias sebagai pembebas Israel sebagai satu bangsa dalam arti politik itu belum sepenuhnya hilang. Ya. Lalu sekarang ketika Yesus berbicara tentang keselamatan dalam makna eskatologis, dalam makna terjadi sesudah orang mengalami kematian, itu mengandaikan ada transformasi iman, transformasi pemahaman, transformasi konsep. Konsep mesianik yang berakar pada kehidupan sosial dan politik harus ditransformasi ke dalam konsep mesianik yang berakar pada harapan akan keselamatan kekal. Nah, itu hanya mungkin kalau seseorang mengenal dengan baik siapa Bapa yang menjadi tujuan akhir hidup manusia tersebut. Maka Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Itu sudah cukup. Itu sudah bisa mentransformasi seluruh pemahaman kami tentang Mesias beralih dari konsep Mesias politik dan sosial menjadi konsep Mesias eskatologis.
Nah, di sini Yesus mengoreksi pola iman mereka. Mereka hidup dalam kenyamanan, mereka hidup dalam perlindungan Kristus yang ada bersama mereka secara fisik, secara kasat mata. Akan datang saatnya Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Pada saat itu mereka sepenuhnya bergantung pada Bapa. Nah, Bapa ini tidak kasat mata, Bapa ini tidak kelihatan. Mereka ingin lihat itu. Nah, disinilah Yesus menggoncangkan iman mereka, membangun sendi baru, bahwa mereka harus mengetahui bahwa Dia dan Bapa itu pada hakikatnya satu. Sehingga untuk mengimani Bapa tidak perlu harus mencari satu bukti fisik. Imanilah Kristus yang hadir di depan mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang nomor dua ya, mengimani dan mewartakan, maka iman itu dibentuk dalam proses. Iman dimurnikan dalam penempaan, termasuk melalui penderitaan. Tetapi ketika iman itu sudah mengalami proses pemurnian dan selamat melewati periode penempaan, penggodokan, maka iman itu telah tahan uji. Iman itu sudah layak untuk diwartakan. Ingat eh, ilustrasi dari 40 hari Yesus di padang gurun. 40 hari itu adalah periode penggodokan, pendalaman, pemahaman bagaimana firman itu menyatu dalam hati Yesus sebagai manusia. Tetapi testingnya itu, penggodokannya itu, test case-nya itu justru dalam godaan setan. Bahkan setan pun mengutip kitab suci untuk menggoda Yesus. Yesus melewati tahapan itu sehingga kita melihat kualitas kepribadian seperti apa yang dimiliki oleh manusia Yesus. Sesudah melewati periode godaan tersebut, Yesus lalu mulai berbicara tentang pewartaan, tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan, tentang pembaharuan diri. Nah, kita ketika membangun iman dan membangun pewartaan, ya, mengimani dan mewartakan, kita bertolak seperti Kristus itu. Jiwa kita harus bisa diresapi dengan firman yang disampaikan Tuhan kepada kita. Firman itu perlu meresap dan mengambil alih seluruh kepribadian kita, sehingga hidup kita diarahkan, diwarnai, dan ditentukan oleh firman, sehingga kita cukup kuat untuk mengatasi godaan kegelapan. Dan ketika kita bisa melewati periode penggodokan tersebut, kita cukup qualified, cukup kuat, cukup tahan uji untuk mewartakan karya keselamatan. Dan jangan lupa, pewartaan itu harus disertai dengan memikul salib. Ya, tidak ada pewartaan tanpa salib. Salib adalah bagian esensial dari pewartaan. Poin ketiga, membawa umat. Tujuan dari pewartaan itu adalah membangun kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu terbentuk oleh himpunan umat. Himpunan umat itu perlu dibawa pada sumber belas kasih yang paling dalam, yakni Sang Penyelamat, Yesus Kristus. Sehingga iman kita bersifat kristosentris, berpusat pada Kristus. Nah, jika seorang misionaris, kita semua yang mau menjadi pelayan Tuhan, hendak membawa umat semakin dekat kepada sumber belas kasih sejati yakni Kristus, kita memiliki tantangan dan inspirasi sendiri. Mari kita lihat sejenak seperti apa nasihat Santa Faustina. Dalam buku harian nomor 1209, Santa Faustina menuliskan ini. Ini anjuran untuk novena ya. Jadi tolong ditanggapi anjuran ini dan diikuti dalam novena mulai Jumat Agung nanti. Aku menghendaki agar selama 9 hari engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari,
hendaknya engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanmu. Dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah-rumah masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan kesengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Yang dimaksudkan dengan jiwa-jiwa di sini adalah umat beriman yang sedang berjuang untuk menggapai kekudusan sebagai sebuah prasyarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jiwa-jiwa ini, baik mereka yang sudah meninggal tanpa sempat bertobat, maupun yang masih mengembara di dalam dunia. Doa kita berlaku dan efektif untuk dua kelompok jiwa tersebut. Santa Faustina dalam doa-doa dan mati raga, praktek puasa dan pantang sebagai penyilihan, itu mempersembahkan doa-doanya baik untuk mereka yang sudah meninggal atau yang akan meninggal, maupun bagi yang masih hidup dan belum bertobat. Ya. Karena itu, rahmat kerahiman ilahi yang kita peroleh melalui devosi kita, itu perlu memberikan kita inspirasi agar kita mau berkarya dan menarik jiwa-jiwa ini dekat dengan Yesus. Supaya apa? Supaya rahmat dan kasih yang telah kita peroleh itu juga bisa mereka peroleh agar menghantar mereka ke dalam kerajaan kekal. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 49, kita menemukan sebuah kisah menarik tentang Nathanael. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nah, teman-teman sekalian, Nathanael ini adalah tipe orang Israel sejati. Yesus melihat dia di bawah pohon ara. Apa artinya? Seseorang duduk di bawah pohon ara pada siang hari, itu ada dua kemungkinan. Nomor satu, dia sedang berdoa. Nomor dua, dia membaca hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah, ketika Filipus menyampaikan kepada dia bahwa mereka sudah bertemu dengan Sang Mesias, yakni Yusuf dari Nazaret, Nathanael berkata, itu tidak mungkin. Tidak mungkin dari Nazaret. Kenapa? Karena Mesias menurut ramalan nabi-nabi itu datang dari Yehuda, dari Bethlehem. Ya, tapi Filipus katakan, ayo, mari lihatlah. Jadi kita lihat sini peranan Filipus. Jiwa-jiwa dihantar untuk bertemu dengan sang sumber kehidupan. Dan di sana, ketika dia bertemu dan Yesus berkata bahwa inilah seorang Israel sejati, di dalam hati Nathanael sudah ada lahan subur, tempat firman dan kebenaran Yesus akan bertakhta. Maka dia langsung membuat pengakuan iman. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yang saya mau garis bawah di sini adalah peranan Filipus. Filipus yang sudah mengalami berkat ketika bertemu dengan Tuhan, dia ingin agar berkat itu juga berlaku bagi Nathanael. Dan pada akhirnya Nathanael menjadi salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Yang dalam daftar para rasul yang bernama Bartolomeus itu, dia adalah Nathanael. Kita sampai pada poin keempat, pengelola dan penyalur. Gereja Kudus hendaknya menyadari bahwa
Dia menjadi pengelola dan penyalur belas kasih. Ya. Bagi kita gereja Indonesia, itu ada satu karakter menarik yang dilihat sebagai kekuatan gereja Indonesia dalam tata hidup nasional. Nomor satu adalah karya pendidikan, nomor dua adalah karya kesehatan, nomor tiga adalah jejaring karya sosial. Pendidikan, banyak sekolah-sekolah kita termasuk sekolah yang berbobot. Karya kesehatan, kualitas rumah sakit kita tidak kalah. Dan juga jejaring karya pelayanan sosial, karya karitatif, yang praktis menembusi berbagai batasan sosial. Nah, sebagai gereja kudus, umat beriman, kita perlu menyadari kekuatan ini, lalu memanfaatkannya sebagai jalan untuk menebarkan belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu tercurah bukan soal memberi derma, memberi makan orang yang lapar semata-mata, tapi juga membentuk karakter melalui pendidikan, menumbuhkan harapan melalui pelayanan kesehatan, menebarkan ragi kebaikan melalui pelayanan karitatif. Semua itu adalah cara kita mengelola dan menyalurkan belas kasih Tuhan. Apa kata Saudara Faustina? Aku menyatakan kepadaku dari buku harian nomor 580, aku akan menyatakan kepadamu satu rahasia hatiku, apa yang kuderita karena perbuatan jiwa-jiwa terpilih. Sikap tidak tahu terima kasih sebagai balasan atas begitu banyak rahmat adalah makanan lestari hatiku. Kalau itu dilakukan oleh satu jiwa yang terpilih, kasih mereka suam-suam kuku, dan hatiku tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Ada juga jiwa-jiwa terpilih yang tidak percaya akan kebaikanku dan tidak ingin mengalami kemesraan yang membahagiakan dalam mereka sendiri, tetapi pergi jauh mencari aku dan tidak menemukan aku. Ketidakpercayaan kepada kebaikanku ini amat sangat melukai hatiku. Kalau kematianku tidak dapat meyakinkan engkau tentang besarnya kasihku, dengan apa lagi aku akan meyakinkan engkau? Sering satu jiwa melukai aku setengah mati dan tidak seorang pun dapat menghibur aku. Mereka menggunakan rahmatku untuk menyakiti hatiku. Ada jiwa-jiwa yang meremehkan rahmatku yang adalah bukti dari segenap kasihku. Mereka tidak ingin mendengarkan panggilanku tetapi meluncur ke jurang neraka. Lenyaplah jiwa-jiwa ini menghempaskan aku. Lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti ini karena ia meremehkan aku, karena memiliki kehendak yang bebas. Jiwa itu dapat menolak aku untuk mengasihi aku. Engkau adalah penyalur kerahimanku. Beritahukanlah kebaikanku ke seluruh dunia, dan dengan demikian engkau akan menghibur hatiku. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada dari antara kita pernah mengalami sakitnya dikhianati. Dan pengkhianatan yang paling besar itu seringkali datang dari orang yang paling dekat. Ya, musuh yang paling berbahaya itu adalah mantan teman akrab. Karena dia tahu segala sesuatu tentang kita. Maka kalau seorang teman akrab berkhianat, itu akan sangat meyakinkan. Analogi ini melekat pada apa yang disampaikan Tuhan melalui Santa Faustina tadi. Pengkhianatan orang beriman itu sangat menyakitkan. Karena apa? Karena manusia memanfaatkan kehendak bebasnya untuk mengambil langkah dan menjalani cara hidup yang langsung bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam perkara ini, Tuhan menghendaki agar orang-orang yang sadar akan pentingnya mewartakan belas kasih Tuhan mengambil posisi sebaliknya, bahwa mereka adalah penyalur kerahiman Tuhan. Nah, sebagai penyalur kerahiman Tuhan, mereka harus dengan rela mengungkapkan kepada dunia tentang kerahiman itu. Nanti sebentar kita akan sampai pada bagaimana cara mengungkapkan kerahiman itu. Ya, tapi jelas bahwa perintah Tuhan itu nampak di sini. Seseorang
harus menyadari hakikatnya sebagai penyalur, sebagai apa ini, pengelola dan penyalur berkat Tuhan, pengelola dan penyalur kerahiman Tuhan. Dalam Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 47, kita menemukan pesan Kristus yang demikian. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu dari mana Tuhan mau datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah pada waktu manapun pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kalau kita mau menyederhanakan, maka sesungguhnya menjadi pengelola dan penyalur itu penyalur belas kasih Tuhan itu menuntut sepenuhnya karakter ini. Berjaga-jaga setiap saat. Karena kita tidak pernah tahu apakah umat Tuhan nanti akan berjalan selaras dengan kehendak Tuhan atau justru menjadi oposisi bagi kehendak Tuhan. Baik cara ke kiri maupun cara ke kanan, seorang devosan kerahiman ilahi harus tahu bagaimana memberitakan belas kasih Tuhan kepada dua pihak ini, baik yang melawan maupun yang taat pada kehendak Tuhan. Kita sampai pada titik terakhir dari seluruh rangkaian pengajaran malam ini. Jika 4 poin tadi merupakan karakter dasar yang mau kita bangun sebagai devosan kerahiman ilahi, yakni menjalani hidup pada tingkat yang paling otentik, mengimani dan mewartakan belas kasih Tuhan, membawa umat untuk mendekati sumber kerahiman, lalu menjadi pengelola dan penyalur belas kasih Tuhan. Kira-kira dalam frame devosi kerahiman ilahi, misi seperti apa yang kita wujudkan? Nah, satu perintah, satu anjuran Santa Faustina yang saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada semua devosan kerahiman ilahi datang dari catatan harian 742 ini. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga adalah doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, satu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Jadi 4 karakter teologis tadi yang dianjurkan oleh Santo Yohanes Paulus II, ketika masuk dalam ranah praktis menurut spiritualitas mistik Santa Faustina, kita kerucutkan dalam 3 jenis pelayanan ini. Perbuatan, perkataan, dan doa. Baik, kita mulai lihat 3 hal ini. Nomor 1 adalah perbuatan. Saya merumuskan secara sangat sederhana. Jika ada sumber daya yang memadai, ya sumber daya ini kan macam-macam. Keuangan, bakat, talenta, waktu, uh, jejaring atau network dan sebagainya. Ya, jika itu ada, lakukanlah karya nyata. Gapailah orang-orang yang tak berdaya, terutama kaum miskin dan yang terabaikan. Karya kerahimanmu mungkin membawa perubahan. Ya, jangan lupa, seringkali satu sentuhan kebaikan itu meneguhkan orang secara luar biasa, sehingga kita barangkali sudah lupa akan kebaikan tersebut. Tetapi bagi orang ini, itu adalah satu bukti penyelenggaraan Tuhan yang sangat besar. Kadang-kadang saya agak malu sendiri ketika bertemu dengan orang yang saya sudah lupa di mana saya pernah bertemu mereka. Lalu mereka berkata, dulu kami merasa sangat diteguhkan ketika dalam satu khotbah Romo mengatakan kalimat ini.
Satu, dua, tiga. Dan mereka ingat secara persis setiap kata yang saya ucapkan. Sementara saya sendiri sudah lupa kapan dan di mana saya ucapkan itu. Ya, seringkali yang saya mau katakan adalah seringkali sebuah karya belas kasih yang sangat sederhana bagi kita, yang dijalankan seringkali mungkin secara otomatis dengan korban sumber daya yang sedikit, bagi orang yang mengalami belas kasih tersebut, itu adalah satu sumber energi, kekuatan, dan inspirasi yang luar biasa yang membuat dia melonjak dari ketidakberdayaan untuk menjadi manusia yang baru. Dalam perkataan, jika Anda tidak bisa melakukan karya nyata, setidaknya Anda hadir bersama mereka dan membawa kata-kata peneguhan, penghiburan, dan pemberdayaan. Ya, perhatikan kata-kata kita ya. Kata-kata kita itu seringkali itu bisa membuat orang mentalnya itu down, terpukul. Lalu dia merasa diri tidak berarti. Lalu sebuah inisiatif atau rencana indah yang sudah dia siapkan itu menjadi tak bisa dijalankan. Karena kata-kata kita itu mungkin menyentil dan merendahkan martabatnya. Seorang devosan sejati, dia perlu memperhatikan aspek ini dalam setiap kata yang dia ucapkan. Kata-kata itu hendaknya membawa peneguhan, membawa penghiburan, membawa pemberdayaan. Pendek kata, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita itu selaras dengan penghargaan terhadap martabat seorang manusia. Yang ketiga adalah berdoa. Nah, dalam hal berdoa ini tidak ada satu excuse, tidak ada satu alasan yang bisa membuat kita longgar. Kalau tadi soal sumber daya, itu kan seseorang yang tidak mampu, jangan sok-sokan menjadi seorang pelaksana karya kerahiman. Ya, kalau Anda tidak punya sumber daya memadai, Anda mungkin bisa menjadi seorang motivator yang bisa menghimpun lalu membagikan, tapi bukan dari sumber diri sendiri. Ketika Anda juga bisa menjadi seorang pembicara, peneguh dalam kata-kata, tapi itu tidak semua orang punya bakat. Ada orang yang punya ide brilian, tetapi tidak sanggup melahirkan. Tapi dalam hal doa, saya tidak melihat ada satu alasan pun yang menghalangi seseorang untuk tidak berdoa. Maka saya tulis di sini, jika berbicara tentang berdoa, apa alasan Anda untuk tidak melakukannya? Nah, dalam misi tentang kerahiman ilahi, berdoa ini merupakan satu elemen yang merata oportunitasnya pada semua orang. Semua orang punya peluang yang sama, dan semua orang hendaknya mempunyai kewajiban yang sama. Dalam hal berdoa bagi orang, itu menjadi kewajiban dasaria seorang devosan kerahiman ilahi. Dengan berdoa, kita sekaligus menggabungkan semua elemen tadi. Keaslian hidup, iman dan pewartaan, misi yang membawa orang kepada sumber kerahiman, dan diri kita sebagai instrumen ilahi yang dipercayakan untuk mengelola dan menyalurkan berkat Tuhan. Nah, itu diteguhkan oleh perkataan yang benar dan terutama oleh perbuatan yang nyata yang menuntut kita berkorban sumber daya, baik itu secara harta maupun kreativitas, energi, waktu, tempat, dan sebagainya. Semua ini saya simpulkan dalam diagram berikut. Kita memiliki dan hendak membangun 4 karakter. Sebagai devosan kerahiman ilahi, mari kita menghayati hidup sejati sebagai orang Kristiani, mengimani dan mewartakan Sang Kerahiman, membawa umat mendekati Sang Kerahiman, dan mengelola dan menyalurkan belas kasih Tuhan. 4 karakter ini akan kita wujudkan melalui 3 wujud khas kerahiman ilahi, karya kerahiman, melalui perbuatan, melalui perkataan, dan melalui doa. Dan semua ini akhirnya bermuara di sini, agar belas kasih Tuhan merajai seluruh muka bumi. Yesus, Engkaulah andalanku.
Terima kasih banyak teman-teman sekalian untuk pengajaran menjelang Pekan Hari Suci, Tri Hari Suci, menjelang Pekan Suci, menjelang perayaan Paskah, dan terutama menjelang Hari Kerahiman Ilahi tanggal 12 April nanti. Terima kasih untuk semua kesabaran dan kerelaan untuk mendengar. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Ana untuk mengatur lalu lintas dialog kita malam ini. Baik, Romo Aurel, terima kasih banyak pengajarannya malam hari ini. Sungguh luar biasa, semakin memahami dan terus belajar dan belajar ya Romo ya, Ya, terima kasih. tentang korelasi tadi Injil dan buku harian Satu Ostina yang sudah dipaparkan dengan Romo. Baik, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada teman-teman yang dipersilahkan untuk teman-teman mau bertanya atau kita sama-sama berbagi pengalaman rohani, bisa chat langsung atau bisa langsung bertanya langsung pada Romo. Romo siap untuk membantu menjawab karena waktu masih ada ya, Romo Ya, ya. kira-kira 20 menit kita akan pakai untuk ini, 15 menit lah Ya, baik. untuk dialog kita sebelum nanti ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada akhir Ah, baik, pertemuan nanti. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa kita lanjutkan pertanyaan. oke. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya, saya persilakan. Hmm. Malam Romo. Ya, selamat Pak Jo, malam. Daily Selamat Mercy. Pak Jo, selamat malam Suhu. Waduh, ini ibu guru saya ini. Oke. Ya. Lanjut Pak. Romo, tadi saya masuk agak telat. Tadi tentang yang pertama ya, yang apa yang hidup sejati ya. Hidup sejati, hidup otentik. Iya, yang apa ya? Tadi teksnya mungkin saya lupa tuh bisa. Oke, Yang maksudnya teksnya. kehendak Allah gitu loh, Mo. Ya, jadi Like, hidup dalam dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. iya, Ya. yang maksudnya, oh bukan yang Faustina kayaknya, yang BAF Oh, berapa tuh? Faustina. Baik, Faustina Yang di bold kuning ya, kalau nggak salah. ada di ini. Sebentar. Nomor 1101. Aku tidak boleh melawan kehendak Allah dan rencana-rencana Allah, apapun juga bentuknya. Dan begitu aku diyakinkan oleh kepastian dan keotentikan kehendak Allah, aku wajib melaksanakannya. Ya, Nah, itu yang Pak Jo itu maksudkan. Oke, ya. ya, bagaimana gini ya, Mo, bagaimana kita ya namanya sekarang kan kita ini manusia seperti ini ya, menilai misalnya yaitu kehendak Allah, lalu keautentikan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira secara lebih gamblangnya lah kira-kira mau gitu. Oke. Sudah Pak Jo? Sudah itu dulu mah. Oke. Baik. Untuk memahami kehendak Allah yang otentik, itu pedoman kita selalu mulai dari firman Tuhan. Ya, titik awal. Tapi kita memakai prinsip yang apa disebut sebagai pembedaan roh, ya. Ya, Ingat bahwa kegelapan itu datang seringkali dengan cara yang sangat-sangat menyesatkan. Dia bisa tampil, bisa sebagai orang kudus, bahkan sebagai malaikat. Ingat, godaan Yesus itu, salah satu caranya itu iblis mengutip kitab suci. Tentang ya, engkau, ada tertulis, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menatangkan tangannya sehingga kakimu tidak terhantuk pada batu. Itu kutipan dari kitab Mazmur. Iblis mengutip dari kitab Mazmur. Jadi hidup kita bisa termanipulasi oleh situasi. Lalu kita menyangka itu kehendak Allah. Santo Fransiskus Assisi juga pernah mengalami itu. Dalam pengalaman mistiknya, dia sujud menyembah kepada figur yang dia sangka Tuhan
ternyata itu iblis yang sedang menggoda dia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa eh, apa itu kehendak Tuhan itu otentik? Ya, ada pada prosesnya bagaimana menyesuaikan hidup kita. Kecenderungan kita manusia itu kan begini, kita kan begini. Kita menjalani hidup dulu sesuai dengan tuntutan situasi. Mungkin situasi ekonomi, mungkin situasi sosial politik, mungkin situasi budaya, relasi dan komunikasi dengan orang sekitar dan sebagainya. Kita terbawa dalam kapal besar situasi ini. Maka kita lalu terbawa oleh keadaan itu, lalu tiba-tiba kita menyadari, yang saya jalani ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Lalu kita mencari seperti apa kehendak Tuhan. Tapi sayangnya, apa yang kita hayati itu sudah menjadi darah daging, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga ketika firman datang dan mengoreksi kita, firman itu jujur. Dan kejujuran itu seringkali menyakitkan. Ya. Ya, kita lalu merasa, oh kok hidup saya dirongrong oleh firman ini. Lalu kita mengambil sikap menolak. Ya, ingat perumpamaan tentang anak muda yang kaya itu. Ya. Ketika dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Eh, saya ingin memperoleh kehidupan kekal." Lalu Yesus berkata, ya, hormatilah orang tuamu, apa itu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Lalu dia katakan, itu saya sudah lakukan semua itu. Sudah benar. Apalagi yang kurang? Yesus katakan, kalau begitu pergi jual milikmu, datang dan ikuti aku. Sampai di titik itu, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Maafnya. Nah, dia terbawa oleh nilai yang dia pegang, ya, bukan Ya. oleh firman yang mengoreksi. Nah, ini agak terlalu idealis, tapi harus saya sampaikan. Hidup seorang devosan Ibrahim itu harus berlaku sebaliknya. Kita ini dibentuk dalam sebuah pola devosi yang sebetulnya menuntut mati raga luar biasa. Kalau kita mau serius, kalau kita mau serius, itu sungguh-sungguh menuntut mati raga luar biasa. Maka kita sudah menjalani hidup betul, tapi sekarang mari kita, oke, letakkan firman sebagai pedoman, lalu hidup kita ukur melalui itu. Ketika dia di luar koridor firman, kita harus pertanyakan, ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Nah, proses refleksi itu harus dijalani, jangan sekali jadi. Karena itu harus terus-menerus didalami, dikontemplasi, sampai pada titik ada keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang kemudian dipertentangkan dengan firman yang hidup untuk menemukan titik temu. Itu yang kita sebut sebagai pembedaan roh. Ya. Ya, itu latihan rohani yang panjang, Pak Joe. Iya. Dan itu saya tahu tidak mudah dan tidak selamanya orang bisa jalan. Lalu bagaimana dengan kita yang sederhana ini? Kita sederhana ini tidak usah berpikir muluk-muluk, ya. Tidak usah berpikir muluk-muluk. Lihat perintah-perintah Tuhan yang paling dasar ya. Ada hukum Tuhan di situ 10 perintah Allah itu norma dasar. Tetapi perintah Kristus yang paling baik itu apa? Cinta kasih, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi ada satu golden rule di dalam khotbah di bukit yang mungkin lolos dari perhatian kita banyak orang. Tapi itu saya sebut sebagai golden rule. Apa yang kamu ingin orang lakukan terhadap kamu, perbuatlah itu terhadap orang lain. Ya. Ya. Nah, kalau kita pegang prinsip sederhana ini aja, itu kita sesungguhnya sudah melakukan proses pemurnian dan penyelarasan motivasi hidup secara luar biasa dengan kehendak Kristus. Dan kalau itu terjadi, itu kita ada pada jalan menuju kehidupan yang otentik tadi. Nah, bagaimana itu dikaitkan dengan dialog Yesus dengan perempuan Samaria tadi itu? Karena Yesus mengatakan bahwa akan datang saatnya seseorang menyembah Tuhan, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tapi dalam roh dan kebenaran. Itu kita boleh katakan sebagai tingkatan yang paling tinggi dari keaslian pribadi seorang Kristiani.
ketika dia menyembah Tuhan, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kalau berbicara tentang roh dan kebenaran, aduh itu cakupannya luar biasa, luasnya. Seseorang yang hidup menurut roh, dia akan berlaku benar. Seseorang yang memperjuangkan kebenaran, dia akan melakukan hal-hal yang benar. Dan itu cakupannya praktis menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia. Itu kita boleh katakan sebagai standar yang tertinggi. Tempat kita melakukan referensi. Ya, tidak ada dari antara kita manusia ini yang mungkin akan mencapai tahapan itu. Kecuali mistikus-mistikus besar seperti Santa Teresa Avila, Katerina dari Siena, Yohanes dari Salib, atau Santa Faustina. Mereka itu yang mencapainya. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi kita harus meletakkannya sebagai standar. Kalau sisi kehidupan kita yang jasmania, kita tempatkan dalam frame. Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka dalam aspek rohania, kita meletakkan frame pengabdian dalam roh dan kebenaran sebagai standar yang paling tinggi. Lalu kita bergerak ke sana. Jangan lupa, perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup. Ya, jadi jangan pikir bahwa dengan ceramah ini, lalu minggu depan semua orang sudah berubah mentalnya. Tidak, ini akan hanya sekedar sebuah masukan untuk orang berpikir langkah-langkah konkret apa yang dia bisa wujudkan dalam lingkup yang paling sederhana. Sehingga pesan kerahiman merasuk dirinya, firman ilahi dihayati dengan benar, lalu pelayanan konkret dilakukan sebagai perwujudannya. Sehingga ada keseimbangan antara kata dan perbuatan. Ingat tidak fremisi tadi. Karya nyata, kata-kata, lalu doa. 3 frame dalam karya kerahiman. Gitu dulu ya Pak Jo ya. Ya, jadi bukan berarti sebetulnya apa besarnya suatu karya ya, Mo ya. Bukan, Tetapi bukan. prosesnya tadi itu Proses. ya. Proses. Karena Ya, pada akhirnya tuh begini. Proses pemurnian diri seseorang itu yang akan menentukan dia punya karya ya, itu akhirnya itu membawa betul cinta Tuhan. Karena orang bisa melakukan hal-hal besar tapi munafik. betul, betul. Ya, orang bisa melakukan hal-hal besar tapi itu untuk menutupi Ya, sisinya yang gelap. Ya, dalam itu refleksi bersama teman-teman di Singapura pekan lalu itu, saya cerita ada satu kalimat begini. Kebetulan ada satu peserta itu bertanya tentang money laundry. Lalu oh, saya berkata bahwa ada salah satu katedral di Indonesia ini pernah didirikan dan kemudian diketahui bahwa dana sumbangan itu antara lain datang dari money laundry. iya Nah, tahu saya. kita yang tidak tahu itu kita terima saja. Ya kita kata kami kan tidak tahu. Tetapi bagi yang tahu itu beban pastoral, beban moral. Nah, sekarang yang saya mau katakan adalah beban semacam kini harus kita murnikan melalui proses apa? Sehingga pada akhirnya kita mengubah kecenderungan oportunis yang instan untuk eh, menunjang karya di depan mata menjadi satu karya yang terjadi melalui proses berjenjang, hasil refleksi yang konsisten dari dasar kerendahan hati. Nah, ini saya tahu tidak mudah, tetapi dalam pengajaran seperti ini harus saya sampaikan. Sehingga orang tertantang untuk merenung. Oh ya, betapa saya masih jauh dari titik-titik seperti ini. Kalau begitu, mari lakukan karya-karya konkret, upaya-upaya konkret sehingga proses pemurnian dan penempaan diri itu berjalan. Jangan lupa, keselamatan seringkali datang dalam proses penggodokan tersebut. Oke, Mo. Terima kasih Berarti Pak Joy. semua artinya kita yang di sini kan bukan karya yang maksudnya yang wah ya, Mo. Tapi dengan ya maksudnya karya yang sehari-hari yang mungkin nggak terlihat Ya, oleh ya semua artinya ini bisa melakukan sebetulnya ya. gitu ya, Mo ya. Jadi orang Oke, perlu jujur di situ. Seseorang ya, yang punya sumber daya, kapasitas, network, dan seluruh yang bisa menunjang, itu dia harus melakukan karya yang paling besar, ya, yang menjangkau kehidupan banyak orang. Ya, jadi ketika dia mampu, lalu dia tidak melakukan, berarti dia memang mengingkari
Iya, mengingkari otentisitas dirinya sebagai orang Kristiani. Ya. Sebaliknya, orang yang separuh mampu, dia juga akan bergerak dalam separuh mampu tersebut. separuh. Iya, Ya, jadi tidak sok-sokan. Ya, iya. tidak sok-sokan bahwa saya ini mampu semua. Buktinya tidak. Itu nanti dia bisa menipu, dia bisa mencuri, dia bisa manipulatif demi prestise yang dia munculkan sebagai orang yang mampu. Itu bukan otentisitas kerahiman ilahi. Ya, kita makanya tadi saya katakan, bagi yang mampu, perbuatan itu harus menjadi pilihan. Bagi yang mampu mendampingi orang, kehadiran dan kata-kata, perkataan itu menjadi pilihan. Bagi kita yang tidak punya banyak, pilihan kita yang terakhir itu, berdoa yang konsisten dijalankan. Dalam hal doa, tidak ada orang yang bisa memilih bahwa saya berdoa dan tidak. Kita punya kewajiban semua untuk berdoa. Baik, begitu dulu, Pak Jo, ya. Oke. Iya, Romo, sorry, terakhir aja. Hmm. Contoh ya, Mo. Saya ini seolah-olah mungkin anggap saya mampu gitu ya. Tadi yang perihal pertama Romo katakan, saya kan harus berbuat kan. Dengan konsep bahwa saya ini mampu. Tapi kan bingung nih, Mo. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin lebih baik hubungi Romo ya, Mo. Apa yang harus dilakukan ya? Terlalu banyak, Pak Jo, yang ada di sekitar kita kalau orang peka. Seseorang yang menghayati hidup secara otentik, dia akan peka terhadap pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan risiko Oke, tertipu, karena ada orang yang pandai menipu. Ya, betul. seorang pastor kami yang dulu banyak membantu orang, dia katakan kalau belum pernah tertipu itu artinya belum pernah membantu orang. Tapi saya tidak terlalu setuju dengan itu, tapi bahwa ada penipu juga. Tapi ada juga banyak yang bukan penipu, yang betul membutuhkan bantuan, tapi tidak tahu kemana mencari bantuan. Nah, seseorang yang cukup peka, dia akan membaca itu tanpa harus menghubungi pastor paroki, tanpa harus menghubungi Roma Aurel jauh-jauh di Batam. Tidak perlu. Oke, Siapa yang oke. ada di depan mata, dia yang berhak untuk Bisa mendapatkan lakukan. pelayanan kerahiman pada saat itu. Oke, makasih, Mo. Terima kasih banyak Pak Jo untuk pertanyaannya yang mendorong untuk refleksi malam ini. Ada yang lain barangkali, Mbak Ana? Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Kita berbagi pengalaman rohani kita. Oke, Silakan. baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita menutup dengan doa. Berapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan penyelenggaran-Mu. Terima kasih atas berkat dan perlindungan. Kami bersyukur padamu atas kasih karunia-Mu yang telah memberi kami hidup. Doronglah kami untuk menjadi pelayan cinta-Mu, menjadi instrumen kerahiman-Mu dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam doa-doa kami. Doronglah kami untuk hidup secara baik sebagai orang yang otentik dalam iman akan Kristus, yang mengimani dan mewartakan, yang membawa sesama untuk mendekati sumber kerahiman, yang sadar diri menjadi penyalur dan pengelola kerahiman Tuhan. Semoga berkat inspirasimu ini, komitmen kami untuk mewartakan kerahimanmu terus berkobar dan kami boleh menjadi pewarta cintamu yang tahan uji dalam aneka tantangan yang harus kami hadapi. Tuhan, sertailah kami selalu dengan berkat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati selalu. Selamat memasuki pekan suci. Selamat Paskah untuk semua. Walaupun Ya, diucapkan Romo. terima kasih.